Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur Perguruan Islam Al-Falah beserta jajaran organ direktur, segenap Dewan Pertimbangan Direktur, para masyayikh, para ustaz, asatidzah al-kiram, dan segenap karyawan serta al-qaimina bi al-madrasati Matalib al-Falah al-Islamiyah. Tidak lupa anak-anakku semua, abna anak tolabah, anak-anakku, siswa-siswa Matalib al-Falah yang saya cintai. Pagi hari ini secara rutin bulanan kita semua berkumpul di halaman Perguruan Islam Matalib al-Falah. Ini ceritanya awal mula sampai ada mauidhah umum, ya. Kok sampai di Matolek ada mauidhah umum, ini ceritanya bagaimana? Mungkin sebagian atau sebagian besar tidak tahu atau belum tahu. Karena sebelumnya kegiatan rutinan ini bulanan adalah tahlil di makom Mbah Ahmad Mutamakin. Kira-kira kalau tahunnya saya lupa, yaitu pada periode kepemimpinan Matalib al-Falah, direkturnya adalah Allahyarham Romo Yai Ahmad Nafi Abdillah. Pada suatu saat anak-anak Matolek dengan indikasi-indikasi tertentu banyak kasus yang menjadikan keprihatinan jajaran Dewan Guru, para pengasuh, para masyayikh. Mengapa itu terjadi? Karena ada kesenjangan antara pemahaman, tujuan, visi, dan misi perguruan ini yang sangat minim di kalangan yang dipahami oleh para siswa. Okay. Jadi terjadi hal-hal yang memang sampai yang melatar belakangi dibentuknya komdis yang paling ada semua benci itu, ya. Ya. Kalau ingat komdis, ingat apa? Peropolan rambut, ya. Ingat komdis, ingat apa? Itu yang anak-anak. Nah, sing setengah tua, kelas alian, telu aliyah, nek ingat kata komdis, ingat apa? Ingat komdis, ingat apa yang kelas 3 aliyah? Wah, ini sayang sekali. Harusnya jawaban yang saya terima, ingat komdis, ingat pacar.
Nah, karena hanya yang cerdas saja yang bisa pacaran selamat dari komdis. Nah, sing ora cerdas ya kecekel komdis. Sampai yang melatar belakangi dibentuknya komdis. Nah, suatu saat saya matur sama Allahyarham Abah Nafi Abdillah, mbok lari-lari itu dalam 1 bulan sekali minimal sebelum tahlil saged dipun kempalake untuk mendapatkan ular-ular mauidhah siraman pencerahan. Nah, maka saya lupa tahunnya, pokoknya 2012 atau 2011 saya lupa. Ya. Maka mulai saat itu setiap bulan di Matoliul Falah baik banin maupun banat diadakan kegiatan bulanan, yaitu apa? Kegiatan apa? Mau'idhah qoblat tahlil. Maka pertama kali yang menyampaikan mau'idhah adalah langsung Bapak Direktur sendiri, Allahyarham waktu itu Abah Nafi Abdillah. Untuk selanjutnya poin-poin utama yang menjadi garis-garis mau'idhah atau kebijakan matolek itu senantiasa diingatkan bagi siswa dan siswi supaya senantiasa berjalan pada ril kematoliahan secara apa? Sadar dan dengan dipahami sepenuhnya. Apa ril matolek yang harus nanti diingatkan? Ya kan begitu. Setiap pagi kamu lihat, setiap saat kamu pandang, setiap masuk halaman ini tentu apalagi ketika pulang sekolah nampak di atas pintu gerbang yang tinggi itu tertulis apa? Matoliul Falah. Terus di bawahnya apa? Tafaqquh fiddin. Terus menuju insan soleh akram. Itu garis-garis utamanya. Visi dan misi Matoliul Falah. Selama ini, yang saya mulahadhah, yang saya lihat para masyayikh ketika beri mau'idhah itu pasti sekitar tafaqquh fiddin, akhlak thalabul ilmi, syurut thalabul ilmi, yang ada 6 sering dibahas. Itu yang sisi tafaqquh fiddin. Terus penjabarannya, tujuan utamanya menuju insan soleh akram. Sering yang dibahas itu yang apa? Soleh dan akram. Makanya sampai ada rumusan nilai dasar soleh akram, disingkat NDSA. Diajarkan di mana? Kok ning IPMAFA? Harusnya NDSA itu milik matolek ini. Kalau kamu googling di Google, browsing di Google, kamu tulis NDSA, nilai dasar soleh akram, akan keluar gambar lingkaran, ya kan? Terus di tengahnya ada apa? Insaniyah, ilahiyah, dan ijtimaiyah. Terus luarnya ada 9 nilai dasar itu kebetulan saya yang buat. Itu saya hadiahkan kepada, waktu itu ketika saya masih dosen di IPMAFA, terus dikembangkan jadi matrik mata kuliah. Tapi sayang sekali NDSA di matolek yang harusnya ya hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina, harusnya itu harus
saya usulkan harusnya pemahaman nilai dasar soleh akram itu sudah masuk dalam kurikulum perguruan Islam Mapaul Utara, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Supaya apa? Supaya Anda yang memang soleh dan akram menuju insan soleh dan akram ini, yang mencontohkan siapa? Kamu harus ngerti. Adalah Allah yarham Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Ahmad Al-Mahfudz. Jadi yang mencontohkan nilai dan mencontohkan insan, tujuan matoleh adalah i'dadul insani shalih wal akram, itu adalah Romo Yai Sa'ad. Memang waktu itu saya rumuskan yang dasar soleh akram NDSA ada 9+3, yang mana di luar akan jadi keberkahan. Tapi ada satu yang sebetulnya harus kita rumuskan terlebih dahulu, yaitu apa? Al-insan. Ya. Sebelum menjadi soleh dan akram, Anda harus menjadi insan terlebih dahulu. Ini kecerdasan luar biasa dari Mbah Zal Mahfudz. Mengapa memilih diksi kata insan? Ya. Karena memang beliau sangat mudah bahkan dalam bahasa Arab. Saya sering mendampingi beliau dan beliau mendapatkan kekaguman dari para ulama Timur Tengah, wong Arab ini. Ketika berdialog dengan Mbah Sahal, maka secara pribadi tamu beliau yang dari Timur Tengah itu menyampaikan kekagumannya kepada Mbah Sahal lewat saya. Saya sampai tanya, "When kana Syekh Das?" Dulu Mbah Sahal itu belajarnya di mana? Fil Musr wala fil Madinah wala fi Makkah wala fi ay daulah. Wallahi ma darasa Syekh Ahmad Sahal illa fi Jawa. Ma kharja lit ta'lim illa fi Jawa. Lahu muqsun fi Makkah illa aqal min sanawat, walakin amma tatalmud wa tadris wa ta'lim kulluha fi Jawa. Saya jawab seperti itu. Subhanallah. Ketika saya bedah, mengapa di sini Mbah Sahal kok mengatakannya adalah apa? Menuju insan. Insan itu apa? Mengapa kok tidak ditulis manusia? Ya. Menuju manusia yang saleh dan akrab, kok enggak gitu? Mengapa kok yang dipilih adalah insan? Insan, wes, ini waktunya sampai jam piro iki? Saya iki jam piro iki? 8.54. Saya biasanya kalau lebih dari seberapa jam kontraknya nambah. Ya. Mengapa Mbah Zal kok memilih diksi apa? Insan, yang kalau diartikan manusia. Padahal kata manusia dalam Al-Quran itu setidaknya disebutkan dalam 3 diksi, 3 kata, yaitu satu apa? Al-ins. Al-ins. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Ins, manusia. Kata lain untuk menunjukkan arti manusia adalah apa? Siapa yang tahu? Bashar. Ya? Bashar. Ya. Bashar juga manusia. In ana illa basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahil ayah. Kanjeng Nabi dawuh, saya hanya bashar. Tapi yang paling banyak dalam penyebutan dalam Al-Quran adalah apa? Insan. Kalau nggak percaya tanya sama Mbah Google. Ya, tanyanya pakai bahasa Arab. Kamaratan, tulis gitu nih Google.
warada fil Qur'anil Karim kalimat al-insan wal ins wal bashar. Berapa kali penyebutan dalam Al-Qur'an kata apa? Insan, ins, dan bashar. Itu yang paling tinggi adalah, paling banyak adalah kata apa? Al-insan. Kalau nggak salah ada 67 kali pengulangan kata insan. Nah, untuk kata ins itu yang kedua, 30 berapa gitu. Sedangkan kata apa yang bashar itu yang ins itu 19, kalau yang bashar 37 kata, kira-kira seperti itu. Nah, ini apa maksudnya? Ternyata memang kata insan yang ditampilkan oleh Mbah Sahal terpampang di atas itu kamu bisa melihat dalam surat Al-Insan. Ada nggak surat Al-Insan dalam Al-Quran? Ada nggak? Ada. Surat Al-Insan. Yaitu apa? Awalnya apa surat Al-Insan? Ya, yang hafid siapa? Hah? Hah? Coba yang hafid. Ayo. Awal surat Al-Insan apa? Hah? Apa surat Al-Insan? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yaku syai'an madhkura. Tidakkah telah berlalu bagi manusia satu masa ia bukanlah apa-apa. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, Pak. Hah? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kemudian nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang mau saya garis bawahi yang berikut ini, yaitu apa? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma apa? Wa imma kufura. Kalau kata bashar dalam Al-Quran itu manusia dalam kefitrahannya. Makanya Kanjeng Nabi adalah bashar. In ana illa bashar, bukan in ana illa insan. Makanya kalau malam Jumat bahasanya Muhammadun basharun lakal bashari. Muhammadun apa lagi? Muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari bal huwa kal yaquti bainal hajari salli. Wah, ini iman al-ahmada salli wa sallim daiman al-ahmada wal ali biman qad wahada wal ali wal ashabi. Itu Muhammadun basyarun, fitrahnya memang manusia. Allah tidak mengatakan in ana illa insanun. Mengapa di sini matoleh adalah menuju insan saleh. Insan itu inna hadainahu apa? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kufura. Jadi insan itulah yang bashar, yang sudah punya potensi berpikir, punya potensi untuk berbuat baik, punya potensi juga untuk berbuat jelek. Imma syakiran wa imma kufura. Lah disinilah proses di matoleh ini untuk mencipta, menyiapkan insan tapi dengan potensi-potensi kebaikan. Maka proses pun Anda jalani. Apa proses itu? Tiap tahun ada 3 kali ujian. Orang Arab mengatakan fil imtihan yukramul mar'u aw yuhan.
dalam ujian seseorang akan dimuliakan atau direndahkan. Proses itu dibentuklah karakter-karakter Anda untuk menjadi soleh dan akram, yang mana soleh, nilai-nilai soleh itu sendiri ada 9 nilai yang kalau seandainya itu ditanamkan di matolek sejak dini akan sangat luar biasa, supaya tidak jadi kafuro. Nek kafuro itu piye? Ya tidak mensyukuri nikmat, karena di sini imma syakiron wa au kafura. Nah, di sini Mbah Sahal milih diksinya adalah apa? Menuju insan, bukan manusia. Itulah penjelasannya kira-kira menurut pemahaman saya, dan semoga dengan Anda senantiasa diingatkan ini adalah bagian dari proses menuju apa tadi? Insan soleh dan akram. Maksudnya apa? Yaitu tidak menuju kekufuran. Kufur paling rendah adalah kufur nikmat. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sini kafirnya kafir nikmat, karena kata kafir itu tidak harus punya konotasi non muslim, bukan. Wong Islam pun sing kafir ada, yaitu kafir nikmat, tidak bersyukur, dan itu digariskan dalam surat Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kufura. Semoga majelis yang singkat ini Anda bisa semakin tertanam di dada dan benak kalian apa itu visi dan misi matolek, membentuk Anda semua untuk menjadi insan yang soleh dan akram itu. Maka jangan kaget dalam pembentukan proses ini ada hal-hal yang kadang-kadang Anda belum bisa memahami. Wong Nabi Musa aja diulang siapa? Nabi Khidir dengan kecerdasan yang luar biasa. 3 hal ujian dari Nabi Khidir, Nabi Musa nilainya berapa? 0. Jadi nek kowe tak ulang balaghah sing kelas 3 aliyah, kok jek entuk nilai 3, luar biasa, luwih pinter timbang Nabi. Ya, ingat itu Nabi Musa dalam proses pendidikan dengan Nabi Khidir, soalnya berapa? 3. Rasa tak cerita kayak waktu nentek. Dari 3 soal itu Nabi Musa dapat nilai berapa? 0. Ya, lo nek kowe minimal dari pelajaran di matolek kok dapat nilai 3, kamu mengatakan apa? Alhamdulillah, luwih pinter timbang. Itulah proses. Ya, jangan marah, dimarahi guru terus tersinggung, hatiku sakit, sakitnya tuh di sini. Disentak guru, kaget, langsung boyong. Lapor karo bapake gak terima. Oh, ini proses anak-anakku sekalian ya. Ini proses. Kalau ada guru mungkin dari rumah ngamuk, dia mau bojone, dia mau garwane, terus ketemu kue yang kelas nakal, piye kira-kira gurune? Pak guru juga manusia, kadang-kadang aku mending omah wis diamuk bojoku neng kelas raimu, ya malah sebel, kue telat, kue neng kelas ngantuk, diapakno? Tangi. Terus kue piye? Saya kaget. Jantungku rontok. Terus periksaan dokter. Barang periksaan dokter dadine ireng kabel, pancen kulite ireng, ora perkara. Ini semua apa anak-anakku semua proses menuju insan soleh dan akram. Di sini ada proses supaya Anda jangan sampai menjadi yang apa? Kafuro. Karena potensi pada al-insan tidak hanya potensi kebaikan saja. Paham anak-anakku semua? Semoga nek wis sekalian wis rapati ganteng tapi akhlake iso apik. Ya, karena laki-laki itu ada harapan
disukai perempuan, dicintai perempuan itu kalau memiliki salah satu dari 5 hal. Pengen tak omong kayak rahasia loh ini. 5 hal nek kowe miliki satu saja rasa kakek. Satu apa? Wajah tampan. Apa jenenge fotogenik, instagramable. Nah, itu yang pertama. Asal tidak tampaknya lewat apa? Filter. Asli tampan. Nek tampan dilirik cewek wis pasti dhuwur, ganteng, minimal manis kayak aku lah. Nek kowe wis ora duwe ganteng, apa? Kaya. Wes ora kok kere kaya kowe ngono, khairat nunggak, rokok gaduk, kopi njaluk. Ngono kok kepengen ngengkei cewek wis ora ganteng, ora sugih. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Pintar. Cerdas, berprestasi. Itu pasti dilirik cewek. Ya. Yang keempat apa? Apa? Yang keempat apa kira-kira? Hah? Humoris. Sing iso guyokno kancane, nek ngomong iso lucu, stand up komedi, sing welek iso apa jenenge? Sing cok wong Yogyo iki lho. Siapa namanya itu? Saya lupa namanya. Itu stand up komedian itu dia wajahnya ganteng ora, tapi dia humoris. Kalau ngomong sama cewek jadinya enak, kalau enak dia nyaman, kalau nyaman jadi pacar. Ya, yang terakhir yaitu apa? Rahasianya yang kelima, sastrawan, punya jiwa seni. Ojo kaget senajan raine kayak gombal lamo, tapi pemain trompet drum band. Ya ya, mesti followernya yo akeh. Tapi nek kowe wis ganteng ora, sugih ora, pinter ora, goblok iya, nek ngomong ora nyenengno tapi nyebelno, ora duwe jiwa seni, babar blas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono wae. Lapo? Minimal apa yang bisa kamu cek? Kalau sudah wis ganteng wis ora iso dipermak meneh. Kaya yo mesti urung. Satu tok yaitu apa? Kepintaran. Prestasi wis iku tok kowe iso dilirik cewek le tak kandhani le. Bar pokoknya terus mengajukan beasiswa ning Mesir, ning Maroko. Kira-kira piye sing asale cewek nolak kowe? Ya, asale unfollow malah. Wes tak kei trike ya. Semoga ada manfaatnya. Wes nek ganteng aku ra iso nambahi kowe ganteng. Tapi nek pinter berprestasi, insyaallah proses simatolek jalan terus. Amin Allahumma. Wis tambah panas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.